Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, yang adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah di lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, kita melihat bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis disambut dengan sukacita oleh orang tuanya, Zakaria dan Elisabet, serta juga dengan sanak saudara dan tetangga mereka. Karena kehadiran anak inilah yang dimohonkan oleh Zakaria dan Elisabet ketika mereka sudah lanjut usia, tetapi Tuhan berkenan memperhatikan seruan mereka untuk bisa mendapatkan keturunan sehingga menambah kebahagiaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dari kisah kelahiran Yohanes adalah di samping Tuhan berkenan untuk memberikan kurnia-Nya kepada Zakaria dan Elisabet dan mempunyai rencana yang luar biasa akan peran anak ini dalam sejarah keselamatan, yaitu mempersiapkan umat untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Tetapi peristiwa di seputar kelahiran Yohanes terjadi hal yang luar biasa ketika orang tuanya hendak menyunatkan dia pada hari yang ke-8. Zakaria yang selama 9 bulan menjadi bisu karena kurang yakin akan pemberitaan malaikat bahwa Elisabet akan mengandung, menjadi bisu, menjadi bisa berkata-kata lagi dan memuji Allah. Zakaria memberi isyarat dan menuliskan nama yang akan diberikan untuk anak itu, yaitu namanya adalah Yohanes. Dan pada saat itu juga Zakaria bisa berkata-kata. Atas peristiwa yang ajaib inilah, maka orang banyak takjub dan bertanya, jadi apakah anak ini nantinya? Sebab Tuhan melakukan karya ajaib lewat peristiwa kelahirannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes yang artinya Allah merahmati, menjadi jelas perannya nanti menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya
bahwa umat diajak bertobat dan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Ketaatan Zakaria dan Elizabeth dalam melaksanakan apa yang disampaikan Tuhan, maka rahmat Tuhan itu menyertai mereka. Kita pun mendapat rahmat yang melimpah dari Tuhan ketika kita berlaku setia dan taat kepada perintahnya. Dan bahkan Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kehidupan kita. Tuhan memakai kita untuk melakukan karya kasih dan menebarkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.